Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab kita meninggikan Dia. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita percaya dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasamu tak pernah berubah Tuhan. Engkau Allah yang setia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita
kita serukan. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Hey! Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya karena Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya karena Dia sediakan bagiku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyediakan segalanya bagi kami. Sama-sama serukan. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Hey! Lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Serukan. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya karena Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya karena Dia sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya karena Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya karena Dia sediakan bagiku. Engkau sungguh baik Tuhan. Lebih lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita, sebab Tuhan ajaib, Dia yang termegah dalam hidup kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan
ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber Tuhan, Engkau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama serukan buat Tuhan kita. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab hanya Engkau yang termulia Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Sama-sama kita serukan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi dalam Engkau Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau menjawab setiap doa dan permohonan kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Jemaat Tuhan, mari duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang kami alami Tuhan, Apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. pertolongan datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Yesus. Bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu, Hanya Engkau jawaban dalam hidup kami. hanya Engkaulah jawaban Hidupku, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan dengan iman, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat
sorak-sorai buat Allah kita. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau sediakan segalanya bagi kami. Oh Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya janji-Mu sempurna, janji-Mu ya dan amin di dalam hidup kami Tuhan. Engkau setia, Engkau setia menjawab doa-doa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya bagi kami. Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu. Yesus, segala Raja. Haleluya, haleluya. Kami sujud menyembah-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau segalanya. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya, Engkau kekuatan kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur, kami sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, hati kami percaya Tuhan, janji-Mu sempurna di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup
jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Engkau tak pernah terlambat dalam menolong kami. Engkau hadir kapan saja dan di mana saja kami ada. Tangan Tuhan selalu terulur untuk menopang kami. Bahkan tangan yang hebat itu mengangkat kami ketika kami jatuh dan Engkau tidak biarkan kami tergeletak. Engkau pimpin dan tuntun kami kepada rancangan indah-Mu yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Itulah kekaguman kami kepada Engkau Allah yang hidup. Banyak hal yang tak bisa kami pikirkan. Ada banyak hal yang tidak kami pernah dengar. Yang tidak pernah timbul dalam hati kami dan yang kami pikirkan. Justru itu yang Allah sediakan bagi kami. Berbicaralah kepada kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Ini kita memasuki Advent keempat pada hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan terkait dengan tema di sepanjang bulan Desember ini, don't be afraid atau do not be afraid. Jangan takut. Satu kesaksian dari sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita, kita akan menyaksikannya. Shalom, perkenalkan nama saya Cynthia. Terima kasih untuk kesempatan bagi saya untuk bersaksi. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Ia sempurna, Ia luar biasa dalam kehidupan saya. Saya mau bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya sesuai dengan firman Tuhan di awal bulan ini, di mana tentang jangan takut. Dan Bapak Sanema ada membagikan 3 poin tentang jangan takut itu. Dan di poin ketiga adalah Allah turut bekerja tepat pada waktunya. Jadi awal cerita ketika saya pernah pergi ke Taiwan untuk bekerja dan belajar. Dan semua urusan surat menyurat pada waktu itu dibantu uruskan. Dan saya terima semuanya dengan aman katanya. Pasti aman jaminannya. Singkat cerita, di tahun 2011 saya kembali ke Indonesia dan itu pun dibantu uruskan surat menyuratnya dan dengan jaminan pun tentang tetap aman. Jadi saya pun pulang, saya kembali ke kehidupan saya sehari-hari seperti biasa. Dulu saya adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya beragama Buddha. Puji Tuhan di tahun 2013
saya dipanggil dan saya bertobat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi kehidupan saya. Nah, di tahun 2018 pada waktu itu saya ikut kelas pemuritan, dan di dalam kelas pemuritan itulah saya baru menyadari di dalam perbuatan saya yang dulu ada ketidaktaatan yang sangat besar sekali, ada perbuatan salah saya. Dan waktu itu saya membaca buku Kekuasaan dan Ketaatan by Watchman Nee. Di situ ada tentang bagaimana ketidaktaatan sebagai warga negara Indonesia, dan saya baru menyadari itu adalah masalah besar bagi saya. Ketika saya menyadari, saya pun mengaku dosa kepada Tuhan untuk ketidaktaatan ini, dan saya percaya ketika firman Tuhan mengatakan ketika engkau mengaku dosamu maka engkau diampuni. 2018-2019 saya sekeluarga pergi ke imigrasi untuk membuat paspor, dan disitulah masalah itu datang, di mana kewarganegaraan saya adalah kewarganegaraan Taiwan. Padahal sebelum itu saya memiliki hak pilih di dalam pemilu maupun pilkada, dan semua surat menyurat saya tentang keluarga negara Indonesia saya ada semua secara asli. Dan kami pun sudah tahu ini. Kami menghadap kepada pimpinan imigrasi, kami mau berjalan dengan proses yang seharusnya. Pimpinan imigrasi ketika mengetahui ini, dia pun berkata, ini adalah masalah yang rumit dan perlu dikaji. 2020 COVID, dan COVID pun akhirnya tertunda. 2021 saya bersyukur saya bisa bergereja di MDC Pangkal Pinang, dan saya percaya semua bukan karena kebetulan, semua karena Allah turut bekerja. 2021 di MDC Pangkal Pinang, dan kami bertemu dengan Pak Jubis, dan dari Pak Jubis kami perkenalan dengan Pak Manik, dan disinilah lewat hamba-hambanya kami bisa bertemu dengan orang-orang imigrasi, dan di dalam imigrasi yang akan membantu proses saya pun bersyukur sekali. Puji Tuhan, Pak Ronald adalah anak Tuhan, dan Pak Ronald dan timnya pun begitu luar biasa membantu proses saya ini agar saya bisa mendapatkan paspor Indonesia. Di dalam proses ini bukan hanya kemungkinan, dan karena saya adalah warga negara Taiwan tinggal di Indonesia, seharusnya hukuman yang saya terima waktu itu adalah deportasi, karena sudah belasan tahun tinggal di Indonesia tanpa ada laporan apapun. Tetapi karena Tuhan, karena tangan Tuhanlah yang membantu dan menolong, akhirnya para tim imigrasi membantu begitu luar biasa, dan sampai tahap akhir hanya tinggal satu langkah lagi saya mendapatkan paspor Indonesia. Ternyata Pak Ronald harus dimutasi di tempat lain dan digantikan dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Disitulah ujian kami kembali diuji lebih lagi, apakah kami mau berjalan taat menurut dengan kebenaran firman Tuhan, atau kami mau jalan pintas. Kenapa? Karena pimpinan yang baru ini bertanya kepada kami. Ini semua adalah take and give. Ya, kami pun bersatu berdoa. Kami tetap menentukan jalan kami. Kami mau berjalan dan berproses dengan kebenaran firman Tuhan. Dan singkat cerita, 12 Agustus 2024 saya mendapatkan paspor Indonesia, dan di situ saya dapat mengatakan merdeka. Ya, saya adalah warga Indonesia secara utuh, dan Tuhan Yesus baik. Tidak pernah sedikit pun Ia melupakan janjinya. Tidak pernah sedikit pun Ia melupakan juga doa-doa kita. Dan di bulan Oktober kami sekeluarga mendapatkan berkat, di mana kami bisa menikmati berkatnya di Cina. Semoga dengan kesaksian saya ini, Bapak Ibu dapat semakin kuat di dalam Tuhan Yesus, dan percayalah Tuhan kita tidak pernah lalai akan janjinya. Akan Ia tepati tepat pada waktunya. Janjinya adalah ya dan amin. Itulah Bapa kita,
Tuhan Yesus yang hidup. Dia bukan hanya yang kita sembah, tetapi Ia hidup yang mampu melakukan segala sesuatu, yang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Semoga dengan kesaksian ini kita semua tidak takut, jangan takut, karena janjinya pasti akan digenapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kesaksian yang itu menjadi satu bukti Tuhan itu tak pernah lalai. Tuhan itu pasti akan menggenapi janjinya, dan karenanya apapun keadaan yang kita hadapi, kita harus menghadapinya dengan rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Karena ada banyak hal yang di luar nalar kita, di luar pikiran kita, yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, yang tidak timbul dari hati kita, itulah yang Allah sediakan bagi kita. Don't be afraid. He can do more than you think. Dia dapat melakukan di luar segala apa yang Anda pikirkan. Saudara-saudari, kesaksian ini adalah kesaksian Ibu Cynthia tadi, istri dari Pak Angga. Itu sekali lagi membuktikan bahwa sungguh-sungguh Tuhan melakukan perkara ajaib bagi orang yang selalu berharap kepada Dia. Suatu kali Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seorang raja menyelenggarakan sayembara guna menentukan siapa pemuda yang pantas untuk menjadi suami bagi putrinya yang sangat cantik jelita. Sang raja menghendaki bahwa pemuda itu haruslah seorang yang gagah dan berani. Oleh karena itu sang raja, saudara, mengumumkan bahwa siapa yang pemuda yang berani berenang menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya di dekat ibu kota kerajaannya akan diterimanya menjadi suami dari putrinya. Pada hari sayembara diselenggarakan, sang raja duduk di atas sebuah panggung yang didirikan di tepi sungai. Sedangkan putrinya yang cantik jelita duduk di sebelah kanannya. Sementara itu banyak anak-anak muda, banyak orang berkerumun di sepanjang tepi sungai. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang mau berenang. Kenapa? Karena di situ di kolam renang yang tersedia itu adalah buaya-buaya besar. Mereka melihat sungai yang penuhi dengan buaya. Ketika semua orang menunggu siapa yang akan memenuhi syarat untuk menjadi suami dari putri sang raja. Tiba-tiba mereka melihat seorang pemuda menceburkan diri ke sungai tersebut. Dengan sekuat tenaga pemuda itu berenang dan dia sampai ke seberang sungai. Dan kemudian selamat. Tentu semua orang mengeluh-elukan, bertepuk tangan. Lalu setelah itu raja memanggilnya untuk dekat dengan dia. Sebelum anak pemuda itu duduk di sebelah kanan raja, dia bilang, anak muda ini, sebentar. Saya mau bertanya, siapa tadi yang mendorong saya? Dan semua terdiam, saudara. Ternyata bukan karena keberaniannya untuk berenang, ya, melewati buaya-buaya yang ada di kolam atau di sungai itu. Ternyata karena dia didorong oleh seseorang. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, pertanyaannya, apa yang membuat laki-laki atau pemuda ini akhirnya bisa berani, ya, berenang sekuat tenaga sehingga ia bisa sampai ke seberang sana dan buaya tidak memangsanya. Saudara tahu ini, rasa takut di dalam diri sang pemuda terhadap buaya membuat dia tidak takut berenang di sungai. Perhatikan, rasa takut di dalam diri seorang pemuda terhadap buaya membuat ia tidak takut berenang di sungai.
Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita menyimak hal ini Bapak Ibu, ternyata lanjut ya, ada salah satu cara untuk mengatasi rasa takut, yaitu dengan merasa takut terhadap yang lain. Saya ulang, salah satu cara untuk mengatasi rasa takut yaitu dengan merasa takut terhadap hal yang lain. Salah satu contohnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, semua orang pasti kalau melihat kobaran api di rumah pasti takut, bukan? Tetapi seorang ibu tidak akan pernah takut terhadap api itu sampai ia bisa masuk ke dalam api itu karena ada di situ anaknya di dalam kobaran api itu. Dan karena ia takut anaknya menjadi mati, ibu itu apa saudara? Pasti dia melakukan keberanian untuk menerabas api yang berkobar itu, menyelamatkan anaknya. Ini saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Terus, ya seorang hamba Tuhan bernama Oswald Chambers. Di dalam Mazmur 128 dikatakan begini. Hal yang luar biasa tentang takut akan Tuhan adalah ketika saudara merasa takut akan Tuhan. Saudara tidak akan merasa takut kepada hal yang lain. Sedangkan jika saudara tidak takut akan Tuhan, saudara akan merasa takut kepada segala hal lainnya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan takut kepada yang lain kalau kita tidak takut Tuhan. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan, maka hal yang lain kita tidak takut. Ini hal yang menjadi penting di dalam kehidupan kita setiap pribadi. Apakah kita rasa kagum dan takut kepada Tuhan atau tidak? Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ini satu hal yang menarik bagi kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan atau hidup dalam keadaan yang kita hadapi? Sebagaimana yang di surat kabar di New York Times 2 tahun yang lampau. Oh ya betul. Di dalam artikel yang dimuat di situ dan berjudul The Rising Tide of Global Sadness atau gelombang pasang dari perasaan sedih sedunia. Disampaikan bahwa saat ini di tengah masyarakat sedang terjadi peningkatan. Peningkatan apa? Terhadap perasaan negatif. Seperti misalnya perasaan cemas. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya lagu-lagu pop yang mengungkapkan perasaan tersebut. Dalam artikel tadi diberikan contoh tentang lagu yang dinyanyikan oleh Taylor Swift. Artis yang sangat luar biasa dan terkenal. Kemudian dikemukakan ketika Taylor Swift muncul di permukaan di tahun 2006. Lagu-lagu yang dinyanyikan bernuansa romantisme anak muda. Namun seiring dengan semakin menanjaknya popularitas dirinya, maka nuansa dari lirik lagu itu dinyanyikan berubah menjadi semakin kelam dan negatif. Sehingga album Taylor Swift yang terakhir yaitu yang berjudul Midnight dipenuhi dengan lagu-lagu yang berjudul yang bersifat emosi negatif seperti perasaan cemas, keresahan, kelelahan dan amarah. Hal ini merupakan salah satu pertanda bahwa memang gelombang perasaan negatif di dunia ini semakin meningkat. Disinilah pentingnya sikap takut Tuhan sebagai antidot. Apa itu antidot? Yaitu penawar dari perasaan takut. Ya, dengan hal yang lain. Sebagaimana yang dibukukan tadi Oswald Chambers tadi yang nampak di sepanjang Alkitab.
Tentunya pertanyaan kita sekarang adalah apakah yang membuat kita sepatutnya bersikap takut kepada Tuhan? Memang hal ini adalah sangat penting ya, supaya dengan demikian kita tidak merasa takut terhadap masa depan seperti firman Tuhan yang menjadi pokok bahasan di sepanjang bulan ini, yaitu do not be afraid. Janganlah takut. Disinilah pentingnya sekali lagi takut akan Tuhan. Dan berkenan hal itu di dalam Lukas pasal 1 ayat 8 sampai 23. Ditulis bahwa semula Imam Zakharia tidak percaya terhadap berita yang disampaikan malaikat Gabriel. Yaitu bahwa doanya telah dikabulkan oleh Tuhan. Dan istrinya yang disebut Elizabeth mengandung di hari tuanya. Oleh karena itu, malaikat Gabriel berkata bahwa sebagai pertanda dari kebenaran tentang perasaan, tentang pesan dari Tuhan yang ia sampaikan, maka Zakharia akan menjadi bisu sampai anak yang dijanjikan itu dilahirkan. Sedangkan peristiwa kelahiran anak Zakharia, yaitu Yohanes yang di kemudian hari namanya dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, tersebut ditulis dalam Lukas 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66. Saya bacakan kepada kita hal itu Bapak Ibu. Dikatakan di sana, tibalah waktunya bagi Elizabeth untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakharia menurut nama ayahnya. Ayat 60. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus diberi nama Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitar dan segala peristiwa menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Di ayat 65 saudara disebutkan bahwa peristiwa kelahiran ini mengakibatkan orang-orang yang tinggal di rumah Zakharia menjadi ketakutan. Perasaan takut yang dimaksudkan ini bukanlah perasaan takut karena merasa terancam oleh bahaya, bukan. Tetapi perasaan kagum atau takjub terhadap karya Allah yang terjadi di dalam peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis tersebut. Hal ini saudara nampak dari catatan di ayat 66, yaitu ketika semua orang mendengar peristiwa kelahiran Yohanes atau Yohanes Pembaptis tersebut, mereka merenungkan dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab apa saudara? Tangan Tuhan menyertai dia. Dengan kata lain, mereka melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai Yohanes, maka hati mereka dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Dan bukan perasaan cemas, bukan perasaan takut karena bahaya, bukan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, dari kata takut kepada Tuhan ini artinya perasaan hormat dan takjub kepada Tuhan. Melihat itu saudara, merenungkan hal itu, menilik Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66 itu saudara.
Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita patut bersikap takut kepada Tuhan. Karena pertama, Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan umatnya. Apa saudara? Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan umatnya. Tuhan sekali lagi masih bekerja di dalam kehidupan umatnya. Sikap ini adalah sangat diperlukan. Karena seperti yang saya kemukakan tadi, dengan demikian maka kita dimampukan mengatasi rasa takut kita dengan yang lain. Memang saudara, tidak jarang orang beranggapan bahwa Tuhan tidak lagi bekerja di dalam kehidupan umatnya. Pandangan ini lazim disebut namanya deisme. Yang adalah kebalikan daripada pandangan teisme. Apa itu teisme? Adalah keyakinan bahwa Tuhan itu dan benar-benar merupakan pribadi serta berkarya dalam sejarah. Tetapi deisme saudara beranggapan bahwa Tuhan itu ada. Namun tidak ada lagi bekerja seperti di masa lampau. Dia hanya menciptakan alam semesta. Dan sesudah itu tinggal dia tanpa lagi terlibat dalam kehidupan umat manusia. Itu pandangan deisme. Dengan kata lain, Tuhan itu bagaikan kakek tua. Itu pandangan-pandangan daripada deisme. Ya, duduk di kursi goyang dalam surga yang nun jauh di sana. Dan dengan mata yang rabun mengamat-amati orang-orang di bumi. Ia hanya dapat melihat tanpa mampu terlibat dalam kehidupan manusia yang harus bergumul dengan kemampuannya sendiri. Orang-orang yang menganut paham deisme masih tetap beribadah kepada Allah. Datang ke gereja dan melakukan pelayanan ini dan itu. Namun semuanya itu mereka melakukan sekedar sebagai suatu kebiasaan atau tradisi agamawi. Tanpa meyakini bahwa Tuhan mampu menolong umatnya dengan melakukan mujizat. Alhasil saudara, khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja hanya sekedar petunjuk tentang bagaimana orang hidup dengan lebih baik dan mencapai hasil yang lebih besar. Dengan kata lain, khotbah-khotbah tersebut sama seperti ceramah self-help yang disampaikan oleh para motivator. Hanya saja ceramah yang bersifat memotivasi ini dibungkus dengan nama Tuhan. Dan di sana di sini dihiasi dengan ayat-ayat Alkitab yang ditafsir di luar konteks yang sebenarnya. Bukan itu saja saudara. Khotbah itu disampaikan tanpa keyakinan bahwa Tuhan itu benar-benar terlibat dalam kehidupan manusia. Pernahkah saudara bertemu dengan orang-orang menganut konsep keyakinan deisme? Saya duga saudara mungkin sering bertemu dengan mereka. Hanya saja saudara tidak menyadarinya. Hal ini adalah karena memang deisme saudara sangat berkembang di seluruh dunia. Terlebih lagi di antara orang-orang muda. Bahkan bisa saudara termasuk orang yang tanpa sadar menganut deisme tersebut. Pandangan seperti itu juga dipeluk oleh orang-orang Israel di masa kehidupan Zakaria dan Elisabet. Saat itu saudara, bangsa Israel atau orang-orang Yahudi Yahudi sudah beratus-ratus tahun hidup di bawah penindasan bangsa-bangsa lain. Dimulai di sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Yaitu ketika negara mereka Yehuda dengan ibu kota yaitu Yerusalem ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia. Kemudian kerajaan Babel digantikan dengan kerajaan Persia. Lalu diganti lagi dengan kerajaan Yunani dan selanjutnya oleh kekaisaran Romawi. Artinya
Artinya saudara, saat Yohanes Pembaptis dilahirkan, sudah 600 tahun orang Israel hidup dalam penjajahan oleh bangsa-bangsa lain. Di tengah situasi seperti itu, sebagian dari mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak lagi terlibat dalam kehidupan umatnya. Alhasil saudara, mereka tetap beribadah, melakukan peraturan-peraturan Taurat, bahkan tetap berdoa. Namun semua itu mereka kerjakan tanpa mempercayai bahwa Tuhan tetap sanggup melakukan mujizat. Di antara mereka adalah orang-orang Saduki. Adakah di antara saudara yang hidup seperti itu juga? Kesukaran yang saudara hadapi tanpa sadar telah mengakibatkan Anda menjadi seorang penganut deisme. Tidaklah mengherankan ketika menghadapi persoalan kehidupan, sikap banyakkan orang menjadi negatif. Hidup mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Saudara, lebih jauh, ketika tetangga-tetangga di sekitar tempat tinggal Imam Zakaria mendengar peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis, yaitu mulai dari bagaimana Elizabeth mengandung ketika ia sudah lanjut usia dan bagaimana Zakaria terlepas dari kebisuannya. Maka di ayat 65 ditulis, ketakutanlah semua yang mendengar peristiwa tersebut. Di ayat 66 selanjutnya dijelaskan bahwa mereka merenungkannya dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Alasannya yaitu karena mereka melihat tangan Tuhan menyertai dia. Artinya mereka melihat bahwa Tuhan masih tetap bekerja di dalam kehidupan umatnya. Hal tersebut membuat mereka saudara merasa takjub terhadap Tuhan. Oke. Dengan kata lain saudara, tak usah saudara masa takut terhadap situasi yang saudara hadapi dan masa depan yang sedang menanti. Tetapi bersikaplah takut dan hormat serta takjub kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan masih bekerja dalam kehidupan saudara-saudari dan saya. Amin. Ia bukan pribadi yang pernah bekerja di masa lalu. Dan yang sekarang sudah dalam keadaan tak berdaya. Serta tidak mampu berbuat apa-apa. Bukan saudara. Ia masih tetap bekerja dalam kehidupan umat. Bagian yang kedua saudara adalah kenapa kita patut takut kepada Tuhan saudara. Kita kagum, kita hormat akan dia. Karena Tuhan sanggup bekerja tanpa dibatasi oleh apapun juga. Seolah kenapa kita takut dan hormat kepada Tuhan? Karena Tuhan sanggup bekerja tanpa dibatasi oleh apapun juga. Tuhan sanggup bekerja tanpa dapat dibatasi oleh apapun juga. Dengan kata lain, kuasanya jauh lebih besar daripada kemampuan manusia. Amin. Hal ini saudara mengingatkan kita bagaimana tangan Tuhan itu begitu hebat berkarya. Kalau kita membandingkan karya Tuhan dengan karya manusia. Salah satu contohnya, adakah orang yang terkaget-kaget atau terkagum-kagum kepada air keran di kamar mandi? Waduh, air ngucur ya. Kok bisa ngucur ya airnya? Ada orang yang terkagum-kagum untuk hal itu. Tapi kalau Anda pergi ke Danau Toba, Anda pasti terkagum bukan? Bandingkan air Danau Toba dengan air di bak mandi yang menguncur dari air keran.
rasa kagum kita itu beda, saudara. Tangan Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Ya, jauh sangat berbeda. Ya, seorang hamba Tuhan bernama, siapa namanya ini ya? Bentar, saya cari dulu saudara. Oh, Wenki Pragne. Ya, dia berkata begini. Ketika kalian melihat air terjun Niagara dan berada dekat air terjun itu, pasti kalian akan merasa sangat kagum. Tetapi tidak ada orang akan kagum ketika melihat air yang mengucur melalui keran wastafel. Ya, nanti suatu saat saudara kalau diberkati Tuhan, sesekali pergilah ke Toronto sana. Ya, dan Anda akan menemukan namanya di sana Sungai Niagara. Air terjun Niagara. Apa yang dikatakan oleh Pak Nei tadi saudara, sangatlah benar. Karena ya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hampir tiap hari kita pasti menemukan air yang mengucur di air keran. Ya, tapi kita tidak tiap hari juga bertemu dengan, walaupun tidak tiap hari. Tapi cerita daripada namanya air terjun Niagara itu sangat mengagumkan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah perasaan takut akan Tuhan. Yaitu merasa takjub terhadap kuasanya yang tidak terbatas dan dalam kemahakuasaannya itu Tuhan sanggup bekerja. Ya, tanpa dibatasi oleh apapun juga. Sama seperti dari kesaksian daripada Ibu Cynthia. Kalau saudara mengurus ya paspor, mengurus apa tadi? Kewarganegaraan. Dengan berbagai cara, contoh. Tadi apa kata Ibu Cynthia? Ada namanya thanks and give. Anda menerima, Anda memberi. Dan memang sudah lumrah. Dan apalagi urusan-urusan kayak gitu. Sodok sana, sodok sini. Itu hal yang biasa sekarang di negeri kita. Sekalipun bilang korupsi itu mau diberantas. Ya, semakin diproklamirkan pemberantasan korupsi, semakin merajalela korupsi di mana-mana. Hal yang wajar. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Ibu Cynthia. Ia hanya taat, hormat kepada Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada takut manusia. Mungkin dalam hatinya ya, kalaupun saya akan dideportasi dari negeri ini, itu resiko konsekuensi yang harus aku terima. Itu mungkin yang ada dalam benaknya. Rasa takutnya terhadap itu. Tapi Tuhan itu hebat karena dia memberikan prioritas rasa hormat, kagumnya kepada Tuhan. Dan dia tidak melakukan apapun kecuali hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan aturan yang ada. Tuhan tolong dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Perasaan takjub seperti itulah. Yang dialami oleh orang-orang yang melihat dan mendengar mujizat yang terjadi dalam kelahiran Yohanes Pembaptis. Tentang hal itu tersebut di ayat 65 dikatakan. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Singkat kata saudara, kita tidak perlu merasa takut terhadap kesukaran yang sebesar apapun yang sedang Anda alami. Mengapa saudara? Karena Tuhan masih tetap bekerja dalam kehidupan umatnya. Dan dia sanggup melakukan apa saja tanpa dibatasi oleh apapun juga. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Ia melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Itu yang tadi topiknya itu. He can do more than you think.
than you think. Karena itu apa yang mustahil bagi manusia tidaklah sukar bagi Tuhan. Amin. Apa yang mustahil bagi Tuhan tidak sukar bagi Tuhan. Saudara-saudari, sedikit saya kesaksian. Sejak tanggal 13 saya berangkat. Dan sejak itu sepanjang dari situ saya melayani. Hari Sabtu saya ke Medan. Bertemu dengan para pengurus. Hari Minggunya saya mesti khotbah. Dan hari Sabtu itu suara saya mulai mengecil. Saya khotbah dengan suara yang sudah mulai kalau ngomong itu kayak ngenden, saudara. Jam 3 saudara selesai khotbah ya ngobrol-ngobrol. Suara saya benar-benar hilang. Ketika pada waktu saya ngobrol lagi ini para pemimpin jemaat ngobrol sama saya. Suara saya sampai salah satu DPJ, Pak enggak usah lagi ngomong lah. Jam 5, setengah 6 benar-benar hilang. Dan akhirnya saya kembali ke hotel. Saya mempersiapkan khotbah saya untuk besoknya di Rantau Perapat. Ya, dalam persiapan itu saya bikin PowerPoint. Saya coba tes suara saya. Enggak bunyi sama sekali, saudara. Sampai mama saya telepon, saya angkat. Mama saya enggak dengar. Halo. Saya bilang gak bisa ngomong. Tapi dia bilang halo. Saya matiin, akhirnya saya WA istri saya. Tolong kasih tahu mama, saya nggak bisa keluar suara. Jam 10:30 saya tidur. Jam 12 saya bangun, saya coba tes lagi suara saya. Halo, nggak bisa. Sampai jam 2 saya bangun lagi. Halo, nggak bisa keluar suara. Jam 5 saya bangun. Halo, suaranya kedua. Halo, udah kedengaran. Gini. Halo. Oh, sudah bagus. Ya, sampai akhirnya jam 7, ada yang jemput saya udah bisa ngomong. Sampai di Rantau Perapat, masih hilang-hilang suaranya, saudara. Ya, dan akhirnya saya khotbah jam 7, suara saya dapat didengar. Cuman suaranya agak fals. Nyanyi pun sudah fals, saudara. Dan di sepanjang minggu sampai hari ini. Jadi dari hari Minggu sampai hari ini, dari minggu ke minggu, ini tiap hari saya khotbah. Dan suara saya seperti begini. Kalau bukan karena mujizat Tuhan yang melakukan itu, saya nggak bisa khotbah sekarang. Saya mau berkata kepada kita, Tuhan mampu mengerjakan, melakukan sesuatu lebih daripada segala batas-batas kesulitan kita. Artinya, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yang ketiga, Tuhan bersedia bekerja melimpahkan rahmat-Nya. Saudara, Tuhan bersedia melimpahkan rahmat-Nya. Bersedia bekerja untuk melimpahkan rahmat-Nya. Inilah yang dituliskan di ayat 57 dan 58. Dikatakan di situ, tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Apakah makna dari kata rahmat di ayat 58 itu, saudara? Kata ini sering kita dengar tetapi tidak banyak orang yang benar-benar mengerti maknanya. Kata rahmat dalam bahasa Inggris itu adalah mercy. Yang artinya belas kasihan. Dengan kata lain, saudara, ketika Tuhan melihat pergumulan hidup yang dialami oleh umatnya, ia tidak menanggapinya dengan hati yang beku tanpa perasaan. Bukan saudara,
Hati Tuhan sangat mudah digerakkan oleh apa saudara? Belas kasihan. Saudara-saudari, kita dapat melihat hal tersebut bagaimana melalui kehidupan Yesus Kristus. Selama ia berada di dunia 2000 tahun yang lalu. Di dalam Alkitab berulang dituliskan bagaimana hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Setiap kali Yesus melihat orang yang menderita, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ketika ia melihat orang yang sakit kusta, melihat seorang janda yang tunggal anaknya mati, dan jenazahnya diusung orang untuk dikuburkan. Melihat ribuan orang mengikuti dia dan mereka tidak memiliki makanan. Hatinya apa saudara? Digerakkan oleh belas kasihan. Perlu dicatat bahwa belas kasihan dalam hati Yesus bukan sekedar perasaan belaka. Namun ia juga bertindak menolong orang yang menderita tersebut. Tidak seperti manusia kalau orang dia lihat orang sakit. Ya kasihan ya. Perasaannya ia ikut. Merasa kasihan. Ia melihat, ia mendengar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan Tuhan. Berbeda dengan Kristus. Dia tidak hanya melihat Anda menderita. Dia tidak hanya ia melihat Anda mengalami kesulitan. Dia tidak hanya ia melihat Anda kehilangan harapan. Tapi juga dia bertindak. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Belas kasihan Allah itulah yang dialami oleh Elisabet. Selama bertahun-tahun ia tidak kunjung berketurunan. Dan Allah tidak menanggapi keadaan itu dengan sikap acuh tak acuh. Tidak saudara. Ia merasakan penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh Elisabet dan Zakaria suaminya. Di dalam rahmat yang sangat besar, ia bertindak dan melakukan mujizat dengan menganugerahi mereka keturunan. Yaitu siapa saudara? Yohanes Pembaptis. Yang kemudian disebut namanya dan dikenal namanya sebagai Yohanes Pembaptis. Belas kasihan seperti itulah yang pernah ditunjukkan oleh Napoleon Bonaparte. Kaisar Perancis yang sangat terkenal itu kepada seorang ibu. Ibu yang memohon pengampunan bagi putranya yang adalah seorang prajurit dalam tentara Napoleon. Kepada sang ibu Napoleon berkata, putramu telah melakukan pelanggaran 2 kali secara berturut-turut. Kali pertama aku ampuni. Namun kali yang kedua aku tidak mengampuninya lagi. Berdasarkan asas keadilan. Ia harus dijatuhi hukuman mati. Sang ibu berkata, yang saya minta bukanlah keadilan. Tetapi belas kasihan. Belas kasihan dari Napoleon. Dengan tegas Kaisar Napoleon menjawab, putramu tidak layak untuk menerima belas kasihan. Dengan nada merendah ibu itu berkata lagi, kalau putraku pantas menerima belas kasihan, maka hal itu tidak lagi disebut adalah sebagai belas kasihan. Yang aku minta hanyalah belas kasihan dari Napoleon. Mendengar argumentasi sang ibu. Napoleon terdiam lalu ia berkata, baiklah, aku memiliki belas kasihan dan aku memberikannya kepada putramu. Alhasil saudara, anak dari sang ibu itu urung dijatuhi hukuman. Bukan karena ia layak menerima, tetapi karena sang kaisar memiliki apa saudara? Belas kasihan. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Rahmat atau belas kasihnya tidak terbatas. Dalam belas kasihannya ia bersedia mengangkat
penderitaan yang dialami oleh Zakaria dan Elisabeth istrinya dan menggantikannya dengan sukacita. Sedemikian besar rahmat itu sehingga di ayat 58 tadi ditulis para tetangganya dan sanak saudara Elisabeth bersukacita bersama-sama dengan Elisabeth dan suaminya. Sukacita yang disertai dengan rasa kagum dan takut kepada Allah karena rahmatnya yang sangat besar. Saudara-saudari, sepanjang bulan ini, yaitu menjelang hari di mana kita mengingat dan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Di dunia ini, 2000 tahun yang lalu, berulang-ulang baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita mendengar pesan Allah sampaikannya itu agar kita jangan merasa takut. Tak usah merasa takut karena Tuhan masih tetap bekerja dalam kehidupan umatnya. Dan dia sanggup bekerja tanpa dibatasi oleh apapun juga. Serta ia bekerja untuk melimpahkan rahmatnya bagi kita. Kesadaran ini saudara sepatutnya membuat hati kita dipenuhi dengan rasa kagum. Rasa takjub kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan takut akan Tuhan. Perasaan takut akan Tuhan membuat kita tidak akan merasa takut kepada hal yang lain. Dengan kata lain, apabila kita sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita, maka kita akan mampu menghadapi hari esok kita tanpa kekhawatiran. Amin. 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 Atas dasar itulah saudara-saudari untuk mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun baru dan mengikuti ibadah Natal yang akan kita selenggarakan. Baik di ibadah Natal image maupun ibadah Natal umum. Saudara, mari mempersiapkan hati untuk hadir. Mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk hadir. Kenapa? Karena rasa takjub dan hormat kita kepada Tuhan atas karyanya dalam hidup kita. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bapak Ibu saudara-saudari, hampir 1 tahun kita telah melewati tahun ini, di mana tinggal tersisa
8 hari lagi di depan kita. Ada banyak perkara-perkara yang kita alami. Baik masa sulit maupun masa muda. Baik dalam suka maupun duka. Baik dalam masa tenang maupun dalam masa tidak tenang. Namun di sana Tuhan hadir bagi kita. Dan kalau kita melihat keadaan hari ini, situasi ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya, dapat membuat kita menjadi cemas, dapat menjadi khawatir. Iya, dapat mempengaruhi keadaan kita, mempengaruhi sikap hati, pikiran dan perasaan kita. Rasa takut dapat melingkupi kita untuk melihat masa depan kita. Pagi hari ini, dalam uraian firman Tuhan, untuk menghilangkan rasa takut kita kepada hal yang lain, ada rasa takut kita kepada salah satu hal. Rasa takut yang kita tunjukkan itu bukan karena kecemasan, tetapi karena kita kagum kepada Allah yang hidup itu. Yang telah hadir 2000 tahun yang lalu. Menyelamatkan kita dari kebinasaan oleh karena dosa. Dia tidak hanya menyelamatkan kita dari kebinasaan oleh dosa, tapi juga Ia menyertai kita. Ia memelihara kita, bahkan menjamin masa depan kita. Ia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Rasa kagum kita kepada Dia semestinya selalu ada dalam setiap waktu. Ada banyak karya tangan Tuhan yang kita alami. Adanya banyak mujizat demi mujizat yang pernah kita alami. Dan engkau akan terus mengalami itu dalam penyertaannya. Itu sebabnya engkau jangan takut melihat hari esok. Tapi kagumlah kepada Tuhan. Kan engkau dapat melewati semuanya itu. Oleh karena penyertaannya yang membuat engkau menjadi seorang pemenang. Biarlah mulai hari ini, tunjukkan semua kekagumanmu hanya kepada Tuhan. Engkau memiliki rasa hormat kepada Dia dalam seluruh aspek hidupmu. Maka kepada hal yang lain engkau tidak akan takut. Tetapi kalau rasa kagummu hilang kepada Tuhan, maka engkau akan takut kepada yang lain. Maka engkau pada hari ini mengambil satu keputusan. Engkau menunjukkan rasa kagummu setiap hari kepada Tuhan. Engkau menaruh rasa hormatmu kepada yang Tuhan. Dan engkau tidak akan takut kepada yang lain. Taruh tangan kirimu di atas dadamu. Kau berkata, Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau tetap berkarya dalam kehidupanku sebagai umat-Mu. Sehebat dan sesulit apapun kesulitan yang aku hadapi. Kesulitan itu tak mampu membatasi kuasa-Mu. Kan Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Dan dalam segala keadaan yang aku alami. Pengharapan-pengharapan doa-doaku yang aku naikkan kepadamu. Jeritanku, seruanku. Engkau tidak hanya merasa. Engkau tidak hanya mendengar. Engkau tidak hanya melihat. Namun Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan. Engkau bertindak dalam hidupku. Hari depanku bersama dengan Tuhan. Aku akan melewati tahun ini dan menatap tahun depan. Penuh pengharapan kepada Tuhan dan keteguhan hati untuk mengikut Tuhan. Rasa kagum dan hormatku hanya untuk Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Agar rasa kagumku itu, rasa hormatku itu
tak memudar oleh keadaan yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Perayaan Hari Kelahiran Yesus Kristus akan diadakan pada tanggal 24 Desember 2024, perayaan Natal Image, dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan 25 Desember 2024, perayaan Natal Umum, dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Oleh karenanya, mari kita membawa persembahan khusus untuk acara tersebut, yang dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar atau melalui amplop persembahan Natal yang telah disediakan panitia. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkati, Tuhan berkata bersama.